masuk ini. Ini yang lain. Masa dari 90-an hanya 35 masuk. Ya, kita mulai saja ya. Siap semua ini? Oke, Pak, dimulai sudah. Oke, jadi saya nggak ngerti juga ini kalau yang kelas C, kelas A itu full dia masuk kemarin. Tapi kelas B ini kok hanya 35 ini dari 90-an. Gimana ini kok bisa seperti itu? Baik, jadi kita lanjutkan materi kita minggu lalu, dan tentu hari ini kita akan selesaikan karena minggu depan kita tidak bisa karena kita lebaran ya, jadi hari Kamis depan kita lebaran, jadi tidak bisa kita kuliah. Tetapi setelah itu nanti baru kita lanjutkan kuliahnya lagi. Jadi setelah lebaran, hari Kamis setelah lebaran itu kita lanjutkan kuliahnya. Baik, jadi saya lanjut dengan materi kemarin pupuk padat. Saya jelaskan, sekarang kita lanjutkan dengan pupuk cair. Ya. Jadi pupuk cair ini adalah pupuk yang tentu tidak seperti pupuk padat, walaupun memang bahannya dari pupuk padat, tetapi hasilnya adalah dalam bentuk cair. Jadi apa manfaat dari pupuk cair ini? Yang pertama, ya, kita bisa lihat hasilnya atau manfaatnya. Yang pertama, dapat meningkatkan pembentukan klorofil dan membantu proses fotosintesis. Jadi ketika kita menggunakan pupuk cair, maka proses fotosintesis ya di dalam pembentukan klorofil tanaman itu bisa dibantu oleh pupuk organik cair. Ya, jadi itu manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan kekuatan batang tanaman. Jadi ketika kita menggunakan pupuk organik cair, maka manfaatnya mampu memberikan kekuatan atau tanaman itu akan memiliki batang yang lebih besar, ya, sehingga batang tanaman itu bisa menjadi lebih kuat, lebih kokoh, ya, tidak mudah roboh atau patah jadinya. Ya, itu manfaat pupuk cair. Kemudian yang ketiga, bisa merangsang pertumbuhan tunas dan ranting. Jadi dia akan bisa membentuk tunas-tunas baru, kemudian bentuk ranting, bentuk cabang, ya, sehingga tanaman itu akan menjadi rimbun. Ya, ketika kita menanam tanaman legum, ini sangat manfaat ya, pupuk cair ini. Kemudian manfaat yang keempat, dapat mengurangi gugurnya daun, bunga, dan bakal buah. Jadi ketika kita menyemprot tanaman dengan pupuk cair, ini mampu mengurangi rontoknya daun yang kadang-kadang pada tanaman tertentu bisa rontok, ya. Tetapi dengan pemupukan pupuk organik cair atau pupuk-pupuk cair, entah itu pupuk yang berasal dari pupuk buatan atau pupuk pabrik, ya, itu mampu mengurangi ya jumlah daun yang gugur. Kemudian sangat manfaat juga ketika tanaman-tanaman itu kita pupuk dengan pupuk cair pada saat berbunga, sehingga bakal buah itu bisa utuh, ya. Jadi ini beberapa manfaat yang kita bisa dapatkan
dalam penggunaan pupuk cair. Selanjutnya, bagaimana apa karakteristik dari pupuk organik cair ini? Jadi pupuk organik cair ini dia memiliki karakteristik yang spesifik, ya. Artinya dia tidak bisa digunakan sebagai pupuk utama. Artinya begini. Jadi kalau tanaman itu kita pupuk dengan pupuk organik padat atau pupuk organik kimia, cukup dengan itu. Tetapi kalau pupuk cair itu tidak bisa kita mengandalkan hanya pupuk cair menjadi pupuknya, karena memang awal pertanaman itu kita harus menggunakan pupuk yang padat yang bisa diserap oleh tanaman pada awal pertumbuhannya. Nah, setelah awal pertumbuhan lalu tanaman memiliki daun yang banyak, ya baru kita semprot dengan pupuk organik cair. Kenapa demikian? Karena memang tanaman-tanaman itu akan menyerap unsur hara yang kita semprotkan dari pupuk cair itu melalui daun, bukan melalui akar. Ya. Sehingga kita tidak bisa mengandalkan pupuk organik cair ini menjadi pupuk utama di dalam memupuk tanaman, baik tanaman pangan, tanaman pertanian atau tanaman-tanaman hidup makanan ternak. Jadi kita memupuk itu pada saat tanaman-tanaman yang sudah rimbun. Artinya tanaman yang sudah memiliki daun, ranting dan cabang yang banyak, ya. Kemudian unsur hara pupuk organik itu, organik cair ini dia rentan terhadap penguapan. Ya, kenapa menguap? Karena memang kita semprot di udara, artinya kita semprot di daunnya, ya, sehingga sangat rentan terhadap penguapan. Jadi begitu kita semprot itu sudah banyak yang menguap ke udara, bahkan mungkin tidak terkena pada daun, ya. Jadi beberapa bagian itu tidak akan terkena di daun. Yang mengenai daun itu yang akan diserap oleh daun tanaman. Karena pupuk organik cair ini diserap oleh tanaman melalui mulut daun, ya, atau melalui lidah daun. Jadi pada saat, makanya kalau memupuk dengan pupuk cair itu kita harus tunggu kapan waktu yang tepat. Nah, untuk memupuk dengan pupuk cair ini memang kita butuh pengalaman, ya. Artinya kenapa? Kita harus tahu bahwa tanaman itu kapan saatnya membuka mulut daunnya, ya. Karena kalau tidak terbuka maka tentu pupuk itu sia-sia. Tidak bisa kita harapkan terserap oleh tanaman. Ya, jadi ini masalahnya, karena unsur hara yang ada di dalam pupuk cair itu akan terserap melalui mulut daun. Nah, ketika terlambat diserap oleh tanaman, tentu unsur hara itu akan menguap ke udara. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik dari pupuk cair itu dapat sebagai perangsang tumbuh. Jadi dia bisa merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru, ya. Dan yang paling penting itu dalam proses fase perubahan dari fase vegetatif ke generatif. Artinya pada fase pertumbuhan daun, batang, tunas ke fase pertumbuhan berbunga, ini sangat bagus, ya. Sangat bagus kita gunakan pupuk cair. Ya, jadi pupuk cair ini memberikan efek yang sangat bagus ketika pada saat fase vegetatif ke fase generatif atau fase pertumbuhan daun, tunas dan sebagainya ke fase berbunga. Nah, itu beberapa karakteristik dari
pupuk organik cair. Kemudian bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair ini? Ya, jadi lanjut saja kita buat contoh, ya, contoh dalam pembuatan pupuk organik cair. Jadi pada dasarnya membuat pupuk organik itu gampang, ya. Baik pupuk padat, pupuk cair, pupuk vokasi, pupuk yang lain yang bersumber dari bahan-bahan organik itu sepertinya tidak susah, ya. Yang penting ada kemauan, yang penting ada keinginan untuk membuatnya. Jadi bahan-bahan yang kita pakai itu, ini sebagai contoh saja, nanti silakan kalian yang berkreasi untuk membuat formula-formula yang bisa dipakai sebagai formula sendiri, ya. Karena memang dengan formula-formula yang lain tentu seperti yang saya jelaskan dalam pupuk organik akan memiliki nilai unsur hara yang beda-beda, ya. Jadi beda formulanya, tentu beda unsur hara yang kita dapatkan. Jadi di sini kita gunakan kotoran ternak, ya, kotoran ternak. Kotoran ternak apa saja, ya. Kemarin ada yang nanya, bisa enggak kotoran sapi, kotoran kambing? Jadi semua bisa. Jadi kotoran apa saja bisa, termasuk kotoran manusia juga bisa. Ya, ketika kita tidak jijik, tidak ya jijik lah kalau bahasa kasarnya, ya, dengan kotoran kita sendiri atau dengan kotoran orang lain bisa juga kita gunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik cair. Tapi biasanya sulit kalau ini, ya. Nah, kemudian yang kedua, dedak padi. Ya, dedak padi ini bisa mempercepat proses degradasi atau proses penguraian, ya, proses dekomposisi dari bahan-bahan yang kita gunakan. Kemudian dedaunan. Nah, ini jadi ada 3 bahan, ya, yang sebagai contoh. Nah, tetapi tentu contoh ini bukan mutlak, ya. Jadi kalau tidak ada dedak tidak bisa buat, kalau tidak ada dedaunan tidak bisa buat, kalau tidak ada kotoran ternak tidak bisa buat, ya. Jadi kalaupun tidak ada kotoran ternak, bisa kotoran-kotoran yang lain, yang penting organik. Artinya kotoran apa? Sampah-sampah rumah tangga, misalnya ada nasi, ada bekas-bekas sayur dan sebagainya, bisa dipakai untuk menjadi bahan pembuatan pupuk cair ini. Tetapi tentu kalau ada yang nanya, beda enggak hasilnya? Beda, tentu. Jadi nilai nutrisi yang kita hasilkan dalam pupuk cair itu beda, atau unsur haranya, ya. Nah, kemudian yang lainnya dekomposer sama molasses ini tentu dipakai sebagai bahan mempercepat proses, ya, mempercepat proses dekomposisi. Nah, itu, ya. Kemudian alatnya, ya, alatnya juga tidak susah-susah, ya, bisa menggunakan ember, bisa menggunakan tong, bisa menggunakan misalnya kaleng bekas, cat kaleng bekas itu, ya. Jadi kalau ada misalnya kalian ngecat terus ada kalengnya, bisa digunakan itu untuk membuat pupuk organik cair. Jadi kalau seperti tadi kita butuh 30 kilo kotoran ternak, 10 kilo dedak padi dan 10 kilo dedaunan, kita butuh ember atau tong yang berkapasitas 100 liter. Ya, nanti kalian silahkan buat formulanya. Kalau membuat sedikit tentu silahkan kalian bisa sesuaikan, ya, dengan jumlah yang kita akan buat. Kemudian perlu selang, ya. Selang ini diharapkan untuk mengalirkan udara yang hasil proses penguraian itu ke dalam botol bekas plastik ukuran 1 liter. Jadi ini juga botol plastik itu isi air, kemudian
selang transparan ini kita buat lubang dari tutup tong atau tutup plastik atau tutup ember, ya. Dari atas kita buat, kemudian kita alirkan ke botol plastik bekas yang ukuran 1 liter ini. Nah, jadi gampang sekali ini. Jadi kalau punya ember, kalau punya bekas-bekas kaleng cat, bisa dipakai untuk membuat pupuk cair ini. Oke. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Ya. Jadi cara membuatnya kalau sudah ada bahan, ya tinggal kita buat larutan pada tong yang sudah kita siapkan, atau ember atau kaleng cat yang sudah kita siapkan, ya kita buat larutan. Nah, tentu larutannya jumlah airnya tergantung dari jumlah bahan yang kita akan buat. Jadi kalau hanya sedikit, tentu airnya juga sedikit. Kemudian setelah kita buat larutan, jadi larutannya baru kita masukkan kotoran atau bahan yang kita akan jadikan sebagai bahan pembuatan pupuk cair. Ya seperti kotoran ternak, dadak padi dan dedaunan. Ya. Kemudian selanjutnya kalau sudah masuk bahan-bahan itu, ya kita aduk, ya kita aduk sampai rata, ya aduk terus sampai rata. Kemudian setelah itu kita tutup, pasang selangnya, ya alirkan ke botol ukuran 1 liter. Nah, di dalam proses penguraian untuk pembuatan pupuk cair ini diharapkan dalam kondisi anaerob, artinya tanpa udara. Makanya butuh selang tadi itu, karena kalau tidak ada selang itu, maka udara itu hasil proses penguraian oleh bakteri, maka akan terbentuk gas di dalam ember itu. Ya, jadi itu akan memperlambat proses jadinya atau matangnya pupuk cair itu. Jadi pupuk cair itu akan jadi pada hari ke-7 atau hari ke-10. Ya. Bahkan kalau prosesnya bagus, bisa lebih awal, bisa 6 hari. Ya 6 hari, 7 hari, sampai 10 hari. Itu terakhir 10 hari. Bagaimana ciri-cirinya pupuk cair itu sudah jadi atau tidak? Kita lihat dari baunya. Jadi kita cium dia, kalau sudah ada bau seperti tape, ya, kalau ada seperti tape itu artinya sudah jadi pupuk cairnya sudah siap disaring, kemudian bisa kita kemas. Ya, ketika kita ingin jual, silakan bisa langsung dijual setelah saring, masuk ke dalam botol kemasan, sudah siap untuk kita gunakan. Ya, siap kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Kalau memang ada nawaitu untuk berbisnis, ya tentu kita buat kemasan yang bagus, kita buatkan label, kita buatkan misalnya bagaimana cara penggunaan dan seterusnya. Nah, ini cara kerjanya. Jadi hanya sekedar buat larutan, kemudian masukkan bahan, ya, alirkan udara, selang, menggunakan selang, kemudian biarkan selama 7-10 hari. Kalau sudah berbau seperti tape, artinya pupuk cair itu sudah jadi. Nah, ini cara penggunaannya. Jadi cara penggunaan pupuk cair itu yang pertama kita encerkan, jangan begitu jadi, ya dapat 1 liter, 1 liternya langsung disemprotkan ke tanaman. Itu overdosis, nanti bisa tanamannya menjadi mati. Ya, jadi harus pupuk cair itu diencerkan. Pengencerannya paling pekat, ya. Kalau paling pekat itu 1:3. Artinya kalau kita punya 1 liter, kita campur dengan 3 liter, itu sudah pupuk cair sangat pekat sekali, ya. Dan paling encer itu kita
bisa menggunakan perbandingan 1:100. Artinya ketika kita punya 1 liter pupuk cair bisa kita campur dengan 100 liter air. Ya, baik. Kemudian ya, jadi pupuk cair itu kita harus encerkan dulu, ya. Jadi kalau mau memupuk tergantung kita dan jumlah tanaman yang kita akan pupuk. Ya, jadi kalau luasannya banyak bisa kita encerkan sampai 100 kali. Ya, kemudian kapan saat pemupukan itu? Nah, biasanya pertama untuk tanamannya pada saat tanaman-tanaman itu sudah mulai keluar tunas-tunasnya. Artinya sudah ada daun-daun yang kecil, ya. Semakin banyak daun, maka tentu proses penyerapan unsur hara itu akan lebih bagus karena memang harapan kita pupuk cair ini unsur haranya diserap melalui daun, ya. Kemudian kapan kita lakukan penyemprotan? Nah, penyemprotan itu biasanya kita lakukan pada musim hujan, itu justru malah kita lebih banyak. Ya, kenapa lebih banyak? Karena memang pada musim hujan ketika kita baru nyemprot terus hujan lagi kan habis semua, hilang lagi. Terpaksa kita ngulang lagi. Makanya bisa lebih banyak, bisa 3 kali tergantung kondisi hujannya. Kalau misalnya pas saat nyemprot baru selesai nyemprot langsung panennya turun hujan, artinya tidak bisa terserap semua oleh daun, maka pupuk itu akan mengalir ke tanah. Kemudian pada musim kemarau cukup sekali, ya, sekali per minggu. Jadi setiap minggu sekali. Tapi kalau pada musim hujan 2 kali seminggu. Nah, waktu yang kita gunakan pada waktu jam-jam ketika mulut daun itu terbuka. Kapan mulut daun terbuka? Pada saat pagi hari atau sore hari. Nah, pada saat siang hari jangan kita semprot, ya, karena mulut daun itu akan tertutup. Karena biasanya kalau sudah jenuh dengan radiasi, mulut-mulut daun itu akan tertutup sendiri secara otomatis, ya. Jadi ketika kita nyemprot percuma, tidak akan bisa diserap oleh tanaman. Nah, oleh karena itu kita tunggu kapan mulut daun itu terbuka. Nah, waktu terbukanya tentu pada saat jam-jam sore, ya. Kalau sore sekitar jam 6 atau setengah 6, ya, pada saat matahari sudah mulai redup, ya. Kemudian pagi ketika awal-awal tanaman membuka mulut daunnya, ya. Misalnya jam 6 pagi atau setengah 6 pagi habis salat subuh langsung bisa kita siram, ya. Karena pada saat itu sudah mulai mulut daun terbuka, ya. Jadi lebih bagus kalau kita menyemprot pagi, ya. Nah, inilah cara membuat pupuk organik cair dan penggunaannya, ya. Jadi ini saya lanjutkan dulu, kemudian nanti saya akan kasih kesempatan kepada kalian untuk bertanya, ya. Kita lanjut dengan pupuk yang ketiga, ya, tentang pupuk bokasi. Ya, jadi pupuk organik bokasi. Pupuk organik bokasi ini juga tidak kalah gampangnya dalam proses pembuatannya. Ya, jadi kita hanya butuh jerami padi, ya, jerami padi entah itu kering atau basah bisa digunakan, mau basah mau kering, yang penting nanti ketika kita siram
buat larutannya itu yang kita harus sesuaikan dengan kondisi kadar air dari jerami itu sendiri. Kalau banyak kadar airnya masih seger, ya kita cacah, kemudian kita mau pingin buat bokasi, ya tentu harus kadar air yang kita gunakan lebih sedikit. Ya, nah, tapi kalau dia kering, ya itu biasanya kita bisa gunakan larutan airnya lebih banyak. Ya, tetapi tentu ketika kita ingin membuat pupuk organik ini, ya biasanya bahan-bahan yang sudah tidak bisa digunakan sebagai bahan lain. Nah, misalnya jerami padi dalam kondisi segar itu kan masih bisa diberikan pada ternak, ya. Jadi langsung bisa diberikan pada ternak dan manfaat masih bisa dikonsumsi oleh ternak. Sehingga kalau bisa ya sudah, jangan dulu, kasih dulu ke ternak, sisa-sisa yang dari ternak itu baru kita bisa jadikan sebagai pupuk organik. Sehingga termanfaat semua. Ya. Kemudian bahan-bahannya kalau buat pupuk bokasi itu ini saya contohkan seperti tadi. Kalau pupuk organik cair pakai kotoran ternak, ya, ternak apa saja. Kalau ini pakai jerami padi, dedak padi, dan sekam atau kulit gabah. Ya, jadi itu yang bisa kita pakai buat. Ya, jadi jerami padi, dedak padi, sekam atau kulit padi. Jadi kalau memang tidak ada, bisa kita menggunakan jerami padi saja. Ya, jerami padi saja. Atau kalau memang misalnya ada kotoran ternak juga di sana, bisa kita campur jerami padi itu dengan kotoran ternak. Ya, kita bisa campur dengan kotoran ternak dalam proses pembuatan pupuk bokasi. Ya, tetapi karena ini memang bokasi jerami padi khusus, memang tidak perlu kita campur dengan kotoran ternak dulu. Jadi khusus jerami padi saja. Kalau memang ada dedak padi, kita gunakan dedak padi. Kalau ada kulit padi atau sekam, ya bisa kita manfaatkan. Nah, kenapa sekam? Jadi kalau boleh kalian perhatikan di tempat penjualan bunga itu biasanya bunga atau tanaman-tanaman bibit itu pasti media tanamnya sekam. Karena sekam ini proses pemuraiannya lama, ya, karena memang sangat keras sekali. Nah, kemudian bahan yang kita gunakan selain jerami padi dan dedak padi tentu harus menggunakan dekomposer. Ya, dekomposer itu seperti M4, ya, kemudian ada gula atau molasses atau tetes sebagai perangsang tumbuh bakterinya. Ya, jadi ini bahan pembuatan pupuk bokasi. Nah, kemudian bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya juga sangat gampang. Ketika kita sudah membuat larutan, ya, larutan, kemudian bahan kita sudah kumpul, jeraminya sudah dicacah, tinggal kita aduk, ya, kita siram bahan yang sudah terkumpul itu, kemudian setelah rata disiram, kita buat gundukan atau tumpukan. Tumpukan kira-kira tebalnya sekitar 15-20 cm, kemudian kita tutup dengan terpal. Ya, nah ini cara pembuatannya. Jadi cara pembuatannya, siapkan bahan-bahan yang sudah kita misalnya siapkan untuk menjadi bahan pembuatan bokasi, misalnya hanya jerami padi saja, kemudian kita siram dengan larutan, ya, kemudian kita buat tumpukan, gundukan, lalu kita tutup dengan terpal, karena memang bakteri yang kita gunakan ini bakteri anaerob, ya, jadi semua sama, jadi harus dalam kondisi tertutup, tidak bisa dalam kondisi terbuka. Ya, kemudian selanjutnya suhu harus kita perhatikan. Biasanya pada 4 atau 5 jam pertama itu akan terjadi peningkatan suhu yang ekstrim. Ya, biasanya pada 4-5 jam setelah kita tutup, ya ini harus kita cek betul. Nah, karena kalau dia suhunya lebih dari 50 derajat, maka proses
penguraian akan terganggu, bahkan bakteri-bakteri yang menguraikan itu akan mati sendiri dengan panasnya yang dibuat itu. Oleh karena itu, ketika panasnya sangat tinggi, melebihi kira-kira 50 derajat, sepertinya tertarik dengan itu, dengan pupuk cair dan pupuk vokasi ini, sehingga banyak sekali pertanyaan. Ya, saya harapkan juga di kelas B ini juga bisa aktif ya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan, mungkin ada hal-hal yang masih membingungkan atau yang kira-kira belum dipahami. Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Dengan siapa? Pak, alhamdulillah. Dengan siapa? Saya Novika Yanti, Pak. Novika. Nggih, Oke, Pak. silakan Novika. Saya ingin bertanya mengenai itu, Pak, kegunaan dari selang yang disambungkan ke botol. 1 liter. Iya, Pak. Iya. Ya. Itu kegunaannya apa, Pak? Iya. Baik. Jadi itu untuk mengalirkan udara, ya, udara yang dibentuk atau karena ketika proses penguraian atau proses dekomposisi, maka gas akan terbentuk dan udara akan bisa terkumpul di dalam tong. Kalau kita tidak buatkan saluran untuk membuang udara, maka udara-udara itu akan bisa mengganggu proses penguraian, sehingga proses jadinya atau matangnya pupuk organik cair itu menjadi terganggu. Ya, tetapi kalau kita gunakan itu, dan kenapa pakai botol 1 liter yang berisi air? Ya, kalau tidak berisi air, maka dia loss udara. Udara yang keluar dari selang itu kalau kita gantung saja, kita masukkan di dalam botol yang berisi air, maka gas yang dari luar akan masuk ke dalam. Nah, itu juga bahaya. Padahal di dalam proses pembuatan pupuk organik cair itu kita harapkan ya anaerob, ya itu. Jadi itu yang menyebabkan kita harus menggunakan selang. Lalu pertanyaannya lagi, misalnya bisa enggak pakai selang? Bisa. Cuma proses pematangannya itu menjadi lambat sekali. Ya, yang harusnya jadi 7 hari, misalnya sampai 10 hari, bisa sampai berminggu-minggu, 2 minggu, 3 minggu mungkin belum jadi, karena bakteri yang ada di situ sudah tidak tahan terhadap udara yang ada, sehingga bakterinya masih jumlahnya sedikit dalam menguraikan, lalu proses penguraiannya menjadi terhambat. Itu yang memperlambat pematangan dari pupuk organik cair itu. Ya, jadi maksudnya untuk mengalirkan udara, ya, untuk mengalirkan udara dari proses penguraian yang ada di tong atau di ember atau di kaleng-kaleng bekas, misalnya yang bisa kita pakai, itu teralir ke luar tanpa mengganggu. Tapi ingat, harus ada airnya. Jadi botol yang 1 liter itu harus ada airnya. Karena dari situ nanti dia akan mengeluarkan udara-udara, gelembung-gelembung dari dalam tong yang kita tempat proses pembuatan pupuk cair. Saya kira itu si Novika Yanti, ya. Bisa dipahami? Enggak, Pak. Oke. Ya, mungkin ada yang lain, silakan, atau hal yang lain yang ingin ditanyakan, silakan saja. Novika Yanti boleh. Jadi kalau ada yang masih meragukan, misalnya yang ingin ditanyakan, ya, kalau bahan seperti tadi silakan. Bahannya kalau vokasi itu jerami, kalau pupuk cair itu bisa dari kotoran ternak, bisa dari
limbah atau sampah-sampah organik yang ada di rumah tangga. Ya, baik, silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Mana ini yang lain-lain ini? Si Hairul ini ketua kelasnya nih. Permisi, Pak. Biasanya Maisun ada? Ya, oke, silakan. Nah, dengan siapa ini? Nikmatul Wahyu. Nikmatul. Oke. Ya. Kalau saya lebih ke sini sih, Pak. Kemarin di awal tahun kemarin itu kami ada perkumpulan di desa, terus langsunglah praktik untuk pembuatan sistem pertanian terpadu, karena di sana kami terdiri dari mahasiswa yang memang jurusannya Ya, berbeda-beda kan, Pak, ya. Terus di sana kami menciptakan itu mencoba untuk melakukan sebuah sistem perbaikan dari pertanian di desa. Tapi setelah kami berkegiatan, ternyata respon masyarakatnya tidak ada. Jadinya saya agak bingung gitu, Pak, kan? Ya. Dengan teman-teman juga. Saya nggak tahu sih mungkin dengan saya mengeluarkan permasalahan saya di sini tuh ada dari Bapak sama teman-teman yang lain yang punya inspiratif buat saya dan teman-teman yang ada di sini, begitu, Pak. Ya. Baik. Jadi begini, di dalam kita mencetuskan ide, biasanya harus ada bukti awal, ya. Makanya ketika kita ingin menerapkan sesuatu kepada masyarakat, buktikan bahwa kita sudah pernah melakukan. Misalnya sistem penanaman tanaman kedelai, misalnya tidak usah ditebar, Pak, ditugal saja atau ditebar saja. Misalnya kalau Bapak punya ternak, ditebar saja kedelainya, kemudian nanti dikasih penjarangan, ya, dicabut sebagian, misalnya supaya jaraknya tinggal 25 kali 25 cm, sehingga produksi kedelainya bisa kita harapkan bagus misalnya. Nah, ketika kita menyampaikan hal seperti itu, maka tentu kita harus sudah punya pengalaman. Ya, ada bukti bahwa ternyata ketika kita tebarkan, kemudian penjarangan kita lakukan, yang kita cabut itu bisa kita kasih kepada ternak, artinya manfaatnya bisa sebagai pakan ternak dan bisa sebagai produksi tanaman pertanian, misalnya biji kedelai. Ya, nah itu kira-kira contoh kasarnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita punya inspirasi di dalam membantu masyarakat dalam proses apapun, ya tentu kita harus punya data dulu, harus kita punya pengalaman dulu, pengetahuan dulu. Nah, ketika itu lalu kita ceritakan, nanti mereka akan tertarik sendiri. Ya, dia bilang, oh iya mau saya, boleh enggak, kapan kita mau ini? Tetapi kalau tiba-tiba kita datang, Pak, saya ini punya perkumpulan, ingin memberikan seperti ini, ya, tanpa memberikan contoh atau bukti bahwa kita pernah melakukannya, maka mereka tidak akan percaya begitu saja. Itu jadi Nikmatul Wahyu, caranya kita untuk menarik perhatian masyarakat. Sama dengan nanti ini, ayo kita buat pupuk cair, tapi kalian sendiri belum pernah mencoba. Makanya saya harapkan pada saat pandemi ini, ketika di rumah terus, ya hal-hal yang aplikatif seperti ini, kalau ada ilmunya begini, silahkan dicoba dulu, ya, dipraktikkan dulu. Kalau berhasil, baru kita sampaikan kepada petani. Kemudian bagaimana pemanfaatannya? Walaupun tadi saya jelaskan sedikit, bagaimana caranya menggunakan pupuk cair, bagaimana membuat pupuk padat, ya tentu nanti
disesuaikan lagi dengan pengalaman yang ada kalian di lapangan. Ya, coba pupuk tanaman buahnya, tanaman ada misalnya tanaman cabai di pot, dipupuk dengan berapa genggam, ya taruh di atasnya, kemudian disiram, bagaimana reaksi pupuknya, apakah dia diperhatikan, apalah setelah 3 hari, 4 hari setelah dipupuk langsung berubah, ya daunnya menjadi kelihatan lebih hijau, kemudian keluar tunas baru dan seterusnya, itu merupakan efek. Tetapi kalau kalian misalnya menggunakan pupuk, taruhkan pupuk di pot, setelah seminggu, setelah 2 minggu tidak ada reaksi, artinya pupuk itu tidak berpengaruh nyata, tidak ada pengaruh terhadap tanaman. Nah, ini kita tidak bisa mengatakan, oh ini ayo Pak, ikut membuat pupuk, nanti Bapak mupuk. Padahal ketika dilakukan pemupukan tidak ada hasilnya. Misalnya seperti itu. Kenapa tidak ada hasilnya? Atau bahkan mungkin tanaman orang akan menjadi mati, tanaman petani mati. Kenapa bisa mati kalau dikasih pupuk organik? Padahal pupuk organik katanya Pak Mastur bagus, ya bisa begini, bisa begini. Kenapa mati tanamannya? Ya karena bisa jadi proses dekomposisi belum tuntas, ya. Jadi pupuk organiknya belum matang, belum jadi betul, lalu diberikan kepada tanaman. Pasti tanaman itu akan mati. Ya, nah ini harus hati-hati. Nah makanya kita harus buat dulu 1 kali, 2 kali, setelah pengalaman, ya baru kita sebarkan ke masyarakat. Saya yakin masyarakat juga biasanya kalau kami di fakultas pergi ngomong-ngomong dulu, cerita-cerita dulu di masyarakat. Nah, setelah itu mereka tertarik. Kapan Pak bisa? Kalau gitu, misalnya membuat pakan. Ada pakan yang begini. Woi, mau Pak. Kapan Bapak bisa di sini? Gitu. Nah, itu biasanya awalnya. Jadi kita awali dulu seperti itu. Kemudian tentu hal-hal lain juga komunikasi dengan masyarakat juga harus kita bisa menarik perhatian mereka. Jadi ketika komunikasi kita tidak jalan, maka tentu masyarakat tidak akan pernah tertarik. Misalnya ngomongnya patah-patah, ngomongnya tidak nyambung, tidak paham masyarakatnya, lebih-lebih masyarakat petani yang mungkin tidak berpendidikan, ya kalau diajari teorinya, disebutkan teori-teori, wah sudah bingung mereka. Jadi biasanya kita berikan hal-hal yang aplikatif seperti ini kira-kira. Jadi saya tidak memaparkan teorinya karena nanti kalau landasan teorinya kalian bisa baca ya di buku-buku pupuk untuk mendalami landasan teorinya. Tetapi praktisnya dulu ya. Setelah praktik baru kita gali lagi landasan teorinya, kenapa dia begini, dan seterusnya. Seperti tadi ada selang, apa sih maksudnya, dan seterusnya itu. Ya, jadi ketika di masyarakat tidak perlu kita ceritakan teorinya. Jadi ini loh Pak, jadi kalau tidak begini tidak bagus Pak hasilnya. Kira-kira seperti itu. Kalau Bapak begini, bagus. Nah cukup dengan itu. Kalau kasih teori nanti ada bakteri, ada begini, ada proses ini harus anaerob, tidak ngerti juga anaerob mereka kan di kampung. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi komunikasi harus bagus. Kemudian tentu adab sopan santun kita juga harus baik sama mereka. Jadi ketika seperti itu, insya Allah ya biasanya saya kalau turun ke kampung itu tidak pernah ditolak sama masyarakat. Ya kalau begitu kita sampaikan sedikit saja sudah mereka paham, mengerti, langsung mereka pingin. Ya, saya kira kelompok itu jangan dibubarkan dulu, silakan dilanjutkan. Ya, Nikmatul Wahyu. Ya, jadi silakan dilanjutkan dulu. Kemudian nanti tinggal teknis, ya, teknis dalam menarik perhatian masyarakat itu yang penting. Seperti tadi, jadi harus kita punya ilmunya dulu, kita sudah pernah mencoba, kemudian bagaimana hasilnya, ya, kemudian kita bisa komunikasi dengan baik dengan masyarakat, dengan adab sopan santun yang baik, tentu akan terkesan mereka. Yakinlah, insya Allah akan mereka.
menerima kita. Saya kira itu nikmatul wahya. Baik Pak, terima Jadi, kasih banyak. iya, sama-sama. Mungkin ada yang lain, silahkan. Mohon izin Pak untuk menyampaikan pertanyaan dari Ketua Tingkat Lalu Hairul. Katanya mic-nya lagi bermasalah. Oke, iya. Dengan Oke. pertanyaan, Heeh. bagaimana cara membuat pupuk yang sesuai fokusnya kita, Pak? Maksud saya, misalkan kita mau fokus pada pupuk yang mempercepat tanaman agar cepat berbuah, begitu. Ya, jadi kita harus punya landasan teori dulu. Jadi di dalam teori tanaman yang ketika kita ingin fokus pada tanaman berbuah, apa sih yang merangsang tanaman itu bisa berbuah, ya. Nah, di dalam pupuk itu pupuk-pupuk yang bersifat mineral, ya, yang bersifat mineral, tidak dalam bentuk N. Kalau N itu dia hanya membentuk pertumbuhan vegetatif. Nah, jadi apa itu misalnya kalsium, fosfor, ya, kalium, magnesium, klor dan seterusnya itu yang kita harus perhitungkan dulu apakah nanti dalam proses pembuatan itu akan ada unsur-unsur hara itu ketika jadi atau tidak. Nah, bagaimana kita mengetahui ada atau tidaknya? Tentu kita tidak bisa mengira-ngira, ya. Kita bisa mengira, oh akan ada kalsium di sini ketika kita tambah kapur misalnya, atau kita tambah abu skam, ya, abu skam misalnya, atau abu sisa pembakaran apa saja, misalnya abu dapur, itu kita campur dalam proses pembuatan pupuk, itu akan menimbulkan mineral, ya. Nah, cuma kita tahu bahwa itu mengandung mineral, tapi berapa porsinya? Nah, itu yang kita harus lebih dalami lagi. Bagaimana caranya? Tentu harus kita bawa ke laboratorium. Kita ukur. Begitu jadi pupuk organik padat, pupuk organik cair, kita cek apa sih unsur hara yang ada. Berapa kandungan N-nya, berapa kandungan Ca-nya, berapa kandungan Cl-nya, berapa kandungan unsur-unsur hara yang lain. Nah, itu yang cara kita untuk menggali, sehingga kita bisa fokus. Apakah kita fokus kepada pertumbuhan saja, misalnya kalau untuk tanaman hijauan makanan ternak yang paling penting kan pertumbuhannya, pertumbuhan vegetatif, karena kita butuh daun, ya daun yang banyak, kemudian batang yang banyak, supaya produksi hijauan itu menjadi tinggi. Tetapi kalau buah misalnya, ya kita harus fokus kepada bagaimana bisa merangsang, mempercepat proses terbentuknya buah, bunga dan buah. Ya, jadi yang paling penting di situ adalah tentu seperti yang saya sampaikan awal, bahwa mineral yang sangat dibutuhkan, bukan N. Ya, jadi di unsur hara itu kalau N yang saja yang kita kasih, misalnya kasih urea saja, dia nggak bisa cepat berbuah. Dia hanya tumbuh terus besar, tetapi tidak berbuah-buah. Nah, lalu ketika ada tanaman seperti itu, kurangi N-nya, tambahi dengan unsur-unsur mineral yang lain. Ya, insya Allah. Jadi saya pernah membuktikan itu. Saya pernah punya mangga dulu di rumah, tidak bisa berbuah. Dia tumbuh aja tinggi saja. Nah, saya coba. Ini hanya coba-coba. Saya bukan pakai laboratorium, bukan pakai apa, tetapi saya berpikir karena sudah belajar ilmu kesuburan tanah, lalu seperti tadi penjelasan dari dosen harus menambah unsur mineral. Saya ingat, saya coba kapur, kebetulan ada kapur yang sudah rusak, tidak terpakai, ya saya gali di seputaran akar tanaman itu, jangan sampai kena langsung, ya di lingkaran batang itu, ya jaraknya kira-kira setengah meter sampai 1 meter. Kemudian saya tanam di situ, alhamdulillah beberapa bulan kemudian ternyata keluar bunga dan berbuah. Sampai mati tanamannya baru selesai dia berbuah. Nah, itu kira-kira. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau fokus untuk pertumbuhan tanaman vegetatifnya saja, ya cukup dengan N saja. Tapi kalau kita butuh buahnya, butuh
umbinya, ya tentu harus kita gali dulu, perhitungkan dulu apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh tanaman kalau butuh kalau memperbesar umbi misalnya. Nah, seperti tadi kalau buah bisa kita gunakan unsur-unsur mineral. Saya kira itu. Ya, ini betul. Jadi nanti disampaikan sama Herul. Iya Pak, beliau juga sedang menyimak. Oh, ikut juga dia. Oke. Oke. Ada lagi? Silakan. Pak, izin bertanya lagi, Ada Pak. lagi? Oke. Dengan siapa nih? Novika, Pak. Oh, Novika. Nah, oke. Iya, Oke, Pak. Novika Yanti, silakan. Untuk membuat pupuk cair itu, Pak, kan tadi kotoran hewan. Nah, kotoran hewan yang padat atau cair atau bisa dua-duanya, Pak? Ya, bisa dua-duanya. Jadi mau ada yang cair juga bisa masukkan dia, ada yang padat bisa masukkan. Kemudian yang padatnya baru keluar, bisa enggak? Bisa. Ya, jadi bisa. Walaupun baru keluar, misalnya kata itu yang ada, ya silahkan. Kemudian ada yang sudah lama, Pak, misalnya sudah kering, boleh, ya. Jadi enggak ada aturan khusus, ya, untuk itu. Tetapi, nah ini tetapinya, ya. Jadi nanti supaya kalian memahami, ternyata memang ketika kita menggunakan kotoran segar, campuran antara feses dengan urin, kemudian kotorannya sudah kering, nah nanti tentu di unsur hara yang terdapat di dalam pupuk yang kita hasilkan itu akan berbeda. Nah itu saja masalahnya. Sehingga kalau ingin tahu berapa besarannya, seperti tadi persentasenya berapa, yang harus kita uji laboratorium. Karena kita tidak bisa ngira-ngira, oh ini kira-kira sekian persen, tidak bisa. Ya, unsur hara itu tidak bisa dikirakan. Besarannya seberapa, untuk N-nya, untuk P-nya, untuk K-nya, untuk CA-nya, untuk CM, dan seterusnya tidak bisa. Untuk RE-nya, jadi tidak bisa kita seperti itu. Kalau mau seperti itu, harus kita cek di laboratorium. Tentu ada biayanya, tetapi kalau kita biasa misalnya ingin berwirausaha untuk ya berhajat untuk menjual atau memasarkan produk kita, ya harus kita berani bayar di laboratorium berapa kandungannya, kandungan unsur hara dan unsur hara apa saja yang terkandung di dalamnya, sehingga kita bisa menjelaskan. Nah, ketika unsur hara N yang lebih banyak, ini sangat bagus untuk pertumbuhan vegetatif, misalnya seperti itu. Ya, tetapi kalau ada unsur-unsur mineral, ini bagus untuk bunga, bagus untuk tanaman-tanaman pangan, tanaman-tanaman buah dan seterusnya. Itu manfaat. Saya kira itu, Novika Yanti. Iya, Pak. Pak, lagi satu, Pak. Ya boleh silakan. Misalnya kita mau berwirausaha nih, Pak, ya. Iya. Itu yang saya harapkan sebenarnya kalau saya. Lama penyimpanan untuk pupuk cair itu batasnya. Kadaluarsanya lah ya, kadaluarsanya gitu ya. Kadaluarsanya gitu maksudnya. Expirednya. Iya, Pak. Ya, jadi expired itu juga tentu kita harus berdasarkan pengalaman. Ya, misalnya kita sudah simpan setahun, kemudian kita coba pupuk, masih berarti belum rusak. Bisa kita sampai simpan misalnya, oh ternyata 1,5 tahun kita simpan masih juga bagus, berarti belum expired. Ya, memang di dalam pupuk, ya pada dasarnya pupuk itu sebenarnya tidak ada expired, ya. Dia tidak akan bisa membentuk racun di dalam unsur hara itu, karena itu isinya unsur hara semua. Jadi ketika kita menyimpan pupuk cair sampai 2-3 tahun, dia tidak akan rusak. Yang mungkin bisa terjadi adalah pengurangan ketika kemasannya kurang bagus. Misalnya ada udara, ada apa, tentu misalnya kalau pupuk cair misalnya kita simpan atau padat, kandungan unsur hara yang paling cepat menguap itu kan N, ya.
N. Jadi bisa saja unsur hara N-nya yang akan bisa cepat berkurang ya ketika kita simpan dalam waktu yang lama. Jadi pada dasarnya pupuk organik ya selama ini belum ada expirednya dan tidak pernah lama kita simpan terus dipakai karena memang kita butuh terus. Jadi petani kita jangankan menyimpan sampai setahun ya. Begitu panen langsung olah tanah sudah harus siapkan pupuk. Jadi tidak akan ada istilah expirednya karena memang sangat dibutuhkan terus. Jadi tidak mungkin kita simpan dalam jangka waktu yang berlama-lama. Tetapi caranya kalau memang mau kita mengukur expirednya itu ya tentu kita seperti tadi coba setelah 1 tahun, 2 tahun ada simpan khusus 1 botol misalnya pupuk cairnya sampai 2 tahun pakai lagi ternyata bagus berarti tidak ada expired ya. Saya kira gitu, Novika. Bisa dipahami? Terima kasih Pak penjelasannya. Ya, baik. Silahkan kalau ada lagi. Sedikit ya, Pak. Dengan siapa? Ya, siapa? Saya Mason Pak. Oh, Mason. Tadi sempat menghilang soalnya saat panggil. Iya, silakan Mason. Ya, tadi dikatakan bahwa kandungan dari unsur hara bahan-bahan pembuatan pupuk cair ataupun organik lainnya itu tergantung kondisi, kayak misalnya kayak dari kotoran itu pada saat masih basah ataupun sudah kering itu berbeda. Nah, begitu pula dengan limbah-limbah lain. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, kondisi yang sering ataupun biasanya unsur hara itu masih bagus kandungannya dari bahan-bahan pembuatan pupuk cair ataupun organik lainnya itu pada saat kondisi yang bagaimana, baik itu di limbah ataupun di kotoran ternak Pak? Ya, jadi pada intinya sebenarnya ini pemanfaatan. Tetapi yang paling baik tentu yang masih dalam kondisi baik, artinya misalnya kotoran ternak masih segar, itu tentu lebih baik dibanding dengan yang sudah lama. Ya, apalagi yang sudah kering sudah berbulan-bulan gitu ya. Kemudian itu kita pakai tentu jauh lebih bagus yang baru. Begitu juga dengan limbah-limbah yang lain. Kenapa? Karena bisa terkontaminasi, bisa juga dengan pengaruh lingkungan, pengaruh radiasi, pengaruh hujan, pengaruh suhu. Jadi beberapa senyawa yang ada di dalam bahan-bahan itu akan menjadi terganggu. Sehingga tentu yang paling baik itu yang masih segar, yang masih awal-awal. Ya, itu akan lebih baik. Itu Maison. Iya Pak, terima kasih. Ya, jadi jangan berpikir kalau sudah lama ini akan lebih bagus, enggak. Ya, jadi kita tentu berpikir bahwa akan terjadi proses dengan senyawa-senyawa itu dengan kondisi lingkungan segala macam. Ada hujan lebat, ada apa, ini akan bisa menghilangkan unsur-unsur atau senyawa yang ada di dalam bahan tersebut. Ya, ada lagi? Yang lain ini gimana ini? Ada 40-an ini kalau tidak ada. Permisi Pak. Iya, silakan. Satu lagi dari Pak Lalu Hairul dengan pertanyaan bagaimana dengan kenapa Pak? Entah kenapa Anda langsung Hairul ini. Enggak tahu juga ya. Katanya lagi. Tidak bisa ya Pak, tidak bisa gangguan juga. Oh, gangguan. Oke. Ya. Lanjut. Baik, pertanyaan ketika kita membuat pupuk cair pasti selalu akan dihasilkannya gas. Nah, apakah berpengaruh komposisi atau jumlah volume gas
yang ada pada pupuk tersebut, Pak. Maksudnya gini, kalau misalnya kita kurangi dia gasnya dengan cara kita buka, misalnya dalam bentuk botol gitu katanya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi gas-gas itu memang dalam bentuk metan ya. Jadi gas metan. Jadi itulah yang menyebabkan polusi di udara sebenarnya. Jadi memang kalau kita jadi beberapa hasil penelitian di dunia itu ya, penyumbang polusi udara terbesar itu bukan dari pabrik, bukan dari kendaraan sebenarnya. Ternyata setelah dihitung, yang sumbangan paling besar yang bisa mengotori udara, mengotori alam ini ternyata dari ternak, ya. Karena ternak-ternak itu ketika dia mengeluarkan kotoran, kemudian keluar amonnya, bereaksi dengan hidrogen, lalu dia menjadi metan. Nah, metan inilah yang akan menyebabkan terjadinya kandungan karbon dioksida di udara itu semakin tinggi, lalu bisa dia mempengaruhi suhu udara kita. Ya, jadi memang ketika gas-gas itu ada di dalam dalam proses pembuatan itu akan menyebabkan gangguan, ya, akan menyebabkan gangguan terhadap terutama bakteri pengurai itu. Nah, oleh karena itu, makanya kalau dalam pembuatan pupuk padat itu kita harus buka sekali seminggu, ya, sekali seminggu untuk melepas gas-gas yang sudah terbentuk selama seminggu proses penguraian, ya. Nah, kemudian tadi kalau pupuk cair, kenapa kita harus ada selang? Nah, itulah maksudnya selang itu untuk membuang gas yang ada di situ, untuk memberikan bakteri secara sempurna melakukan proses penguraian, ya, untuk membentuk bahan-bahan organik itu. Ya, jadi memang gas-gas ini akan mengganggu dalam proses pembuatan pupuk. Ya, saya kira itu. Mudah-mudahan Hairul ini bisa, sebenarnya kalau ini pertanyaannya sih bagus-bagus ya Hairul ini. Ya, arahnya jelas gitu ya. Saya kira gitu. Nikmatul Wahyuni ya sebagai penyambung lidah. Iya. Ada lagi mungkin? Kalau tidak, jadi gini. Saya harapkan seperti yang saya sampaikan minggu pertama dulu. Jadi saya terbuka saja, kapan saja kita bisa diskusi. Silakan, baik melalui WA, melalui telepon, silakan. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tidak terbatas pada saat kuliah saja seperti ini, tetapi bisa di luar itu juga silakan. Boleh kita diskusi ya tentang itu. Karena memang terkadang ya, mohon maaf bukan saya tetapi selama saya berkecimpung dalam pembuatan pupuk ini, justru saya sering dipanggil oleh Fakultas Pertanian untuk memberikan materi di dalam seminar-seminar gitu ya, dipanggil oleh Fakultas Pertanian karena sama-sama ya kerjasama untuk meningkatkan bagaimana produksi tanaman-tanaman pangan kita. Kemudian insya Allah kita akan bertemu kembali setelah Lebaran. Jadi Kamis pertama setelah Lebaran. Kalau Kamis itu kan kita Lebaran ya. Jadi insya Allah Kamis Lebaran. Jadi kita tidak bisa kuliah. Jadi setelahnya baru kita kuliah. Jadi mulai kesempatan ini saya sampaikan walaupun masih seminggu lagi, saya sampaikan mohon maaf lahir batin kepada semua. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, tolong kita bisa saling memaafkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita cukupkan dulu sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.